promosikan isu-isu yang terkait dengan hak-hak merdeka bangsa Aceh, apakah itu di tingkat Aceh sendiri, regional, ataupun internasional. Itu upaya yang terus kita lakukan. Program kerja yang selama ini kita sampaikan juga ke dalam community yang ada, itu antara lain dengan penerangan, ya, kemudian pendidikan, advokasi, dan kampanye untuk memperkuat kesadaran nasional Aceh. Halo semua, selamat datang di channel Novit Official. Kali ini kita akan membahas tentang video yang lagi viral. Masalah apa lagi yang dihadapi Indonesia? Baru-baru ini beredar video Free Aceh, Maluku, dan Papua. Ada apa ini? Mungkinkah 3 daerah ini akan merdeka? Bagaimana bila 3 daerah ini berpisah dari Indonesia? Papua, Maluku, Aceh, semua. Teriakan merdeka kembali menggema. Kenapa ini bisa terjadi? Saat ini kita sudah laporkan ke security, PBB lagi menggerebek. Lagi digerebek untuk mau ngambil Free Papua. That's the Free Papua. Ya, yeah. That's the Free Papua, Free Maluku. Saat ini kita sudah laporkan ke security PBB dan security PBB saat ini sedang bertindak. Apakah Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Masalah datang bertubi-tubi, menjadi bukti bahwa Indonesia telah gagal, terutama dalam hal keadilan, sehingga beberapa daerah mulai menggemakan merdeka. You don't tell me. Issue diplomatically, right? Yeah. Not to antagonize someone else. Yeah. Itu orang Indonesia tuh yang lapor. Tahu bahwa tulisan itu, jadi mereka tidak terima. Mantap kalau gitu, Tengku Hanif. Nanti Anaknya Panjaitan loh. kita harus bilang ke Indonesia keras-keras gitu. Iya, anaknya Luhut Panjaitan punya anak laki-laki lapor security ambil. Kita punya kertas yang tulisan Free Papua, Free Maluku, Free Aceh. Mungkin yang halang orang ya. Jadi anaknya Luhut yang lapor security silakan ambil. Mereka mungkin pantau kita dari sana, lihat ada masalah kertas. Itu yang dia apa tadi mau ambil gambar tadi nggak dikasih. Iya. Ya, jadi masalah dia kawan-kawan. Kita buat Free Papua, Free Maluku, Free Aceh. Datang musuh kita dilapornya ke security. Jadi security itu datang dengan kita ambil kertas itu, dia bilang nggak bisa. Padahal Anaknya Luhut Panjaitan. ya, nama dia siapa? Paulus Panjaitan, anaknya Luhut Panjaitan. Kolonel atasnya. Video kali ini kita akan fokus kepada Aceh. Kenapa Aceh ingin merdeka? Bukankah Aceh sudah menandatangani perdamaian? Bukankah Aceh telah melakukan persetujuan dan syarat dalam MOU Helsinki? Apakah masih ada masalah dalam perjanjian tersebut? Seperti yang kita tahu bahwa Aceh telah diberikan keistimewaan, sehingga Aceh memiliki hanun sendiri atau undang-undangnya sendiri. Dalam MOU Helsinki, Aceh telah diberi kewenangan tentang pengelolaan sumber daya alam, kerjasama internasional, penerapan pajak sendiri. Bahkan telah diberi izin masalah penggunaan simbol-simbol Aceh. Delegasi daripada Indonesia datang dan mengambil kertas Free Papua itu, sebenarnya saya rasa Indonesia tidak ada hak mengambil kertas itu daripada kita. Jadi bagaimana menurut teman-teman saudara dari apa yang terjadi kemarin? Mungkin bisa memperkenalkan nama, terus apa yang bisa saudara bisa sampaikan untuk kita semua bisa dengar sama-sama di hari ini. Kawan-kawan semua, saya Tengku Fajri, delegasi dari Aceh yang sudah 2 tahun datang ke sini untuk forum Indigenous People. Tapi sebenarnya apa yang terjadi kemarin itu, waktu kita tulis Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh, ketika delegasi daripada Indonesia datang
dan mengambil kertas Free Papua itu sebenarnya saya rasa Indonesia tidak ada hak mengambil kertas itu daripada kita. Karena ini di PBB, jadi Indonesia tidak bisa berbuat seperti yang mereka mau buat. Karena di PBB ini semua ada hak. Kita ada hak, Indonesia ada hak. Jadi maksudnya kalau si Luhut Panjaitan tu Paulus Panjaitan, anaknya si Luhut Panjaitan datang dengan membawa security dan marah-marah, kalau ini Kopassus datang ke United Nations, ini tempatnya bangsa-bangsa bersatu, begitu marahnya dia dengan kita. Coba bayangkan apa yang terjadi di negeri kita, ya. Kalau dia bisa bunuh bangsa kita, kalau dia bisa bunuh saudara-saudara kita, itulah yang terjadi di Papua dan di Aceh sekarang. Ya. Setelah kita kaji, ternyata penggunaan simbol-simbol Aceh masih bermasalah. Ketidakjelasnya tentang simbol ini menjadi perdebatan di masyarakat Aceh dikarenakan adanya pelarangan mengibar bendera Aceh. Lalu simbol apa yang dimaksud dalam perjanjian Helsinki? Apakah simbol yang dimaksud adalah seperti pinto Aceh atau pakaian Aceh? Lantas apa yang membedakan dengan daerah lain? Bukankah simbol yang demikian juga digunakan di daerah lain? Simbol apa yang sebut belum mendapatkan kepastian yang membuat masyarakat Aceh geram.